naik turunnya udah pas nih, tapi kok kelembutan ya, masih kayaknya ngenyoy lah bahasanya gitu, ngenyoy kayak lembut banget. Tinggal kliknya aja tambahin gitu. Tinggal kliknya tambahin. Nah, misalkan juga sebaliknya, kalau ngerasa punya udah agak keras nih Mas, cuman shocknya kayak lambat banget naiknya gitu. Ininya. Oke guys, balik lagi sama gua Adrian dari Scarlet Racing Indonesia. Kali ini gua akan membahas tentang shock breaker kembali, tapi lebih ke fiturnya gitu. Jadi banyak banget nih teman-teman yang udah DM ke akun Scarlet Racing Indonesia. Jadi mereka bertanya gimana sih cara settingnya. Jadi ada yang gimana cara mengeraskan. Ada juga cara melembutkannya. Nah, jadi pertama yang ada di depan gue ini adalah shock depan dari Vespa Scarlett yang untuk tipe Trivi, Sprint Trivi, ya Trivi ya, yang Trivi bukan iGet tapi ini Trivi. Jadi beda ininya, mounting bawahnya beda gitu. Oke, di sini shock breaker Scarlett ini udah ada 3 fitur ya. Ada ribbon, ada kompresi, dan ada preload. Preload ini buat per. Jadi gue jelasin nih, untuk kalau preload ini buat memberi tekanan pada per ya, secara keras per gitu. Jadi pernya lah gitu. Dan di sini ada kompresi. Kompresi ini adalah memberi tekanan pada sistem hidroliknya nih. Jadi bisa juga untuk ngerasin gitu. Jadi ngerasin secara hidrolik ya, secara olinya gitu, tekanan pada oil dalamnya ini. Dan ini ada ribbon, klik ribbon. Nah, klik ribbon ini adalah untuk mengatur cepat atau lambatnya naik turun gitu, proses ayunan gitu, cepat atau lambat ayunannya gitu. Nah, jadi ada teman-teman, nah, gimana sih cara settingnya gitu. Jadi gue pertama kasih tips dulu. Di shock ini ada ribbonnya 24 klik dan kompresinya ada 18 klik. Nah, biasanya gue untuk menyetel sebuah shock breaker yang ada fitur-fitur ini, gue selalu menaruh di tengah-tengah. Artinya taruh di tengah gini, misalkan 24 klik di ribbon, itu gue akan taruh di 12 klik. Gitu. Jadi gue setel dulu di 12 klik, gitu, setelah 12 klik, dan di kompresinya pun gue taruh di 12 klik juga. Gitu. Jadi ini 18 berarti separuhnya jadi 9 ya. Oke, gue taruh di 9 klik. Oke, nah untuk tekanan pernya, gue hanya memberikan sedikit aja. Misalkan memang kalau terlalu kendor, kita agak kencengin sedikit aja. Yang penting dia nggak lari-lari lah ini shocknya. Habis itu kita coba setting jalan nih, gitu. Jadi kita coba jalan, semuanya dicoba dimainkan, baru ketahuan ntar di situ, oh kurang lebihnya biasanya nggak jauh dari tengah-tengah gitu. Tapi balik lagi ke selera pengendaranya ya gitu. Jadi misalkan Mas naik turunnya udah pas nih, tapi kok kelembutan ya, masih kayaknya ngenyoy lah bahasanya gitu, ngenyoy kayak lembut banget. Tinggal kliknya aja tambahin gitu. Tinggal kliknya tambahin. Nah, misalkan juga sebaliknya, kalau ngerasa punya udah agak keras nih Mas, cuman shocknya kayak lambat banget naiknya gitu. Ininya ditambahin nih ke arah plus gitu di kliknya ribbonnya. Jadi biar naiknya lebih cepat main shocknya ya gitu. Kalau per sih gue jarang ini sih ya, kecuali kita buat di sirkuit ya, maksudnya sampai keras banget sih. Kalau gue sih umumnya sekedar kencang aja lah, maksudnya jadi memberi tekanan yang cukup aja ke sini. Dan sama bobot penunggangnya atau bobot rider itu juga diperhitungkan ya. Kalau terlalu berat, ya mungkin bisa preloadnya lebih didorong lagi ke atas. Tapi kalau penumpangnya nggak terlalu berat atau bahkan sering bawa beban berat, ya bisa juga ininya di setel agak lebih keras untuk menekan pernya, dikasih tekanan lebih ekstra gitu. Jadi kurang lebih cara nyetingnya kayak gitu ya buat teman-teman. Dan untuk shock breaker belakang pun sama seperti kayak gitu. Nah, kalau gue tuh biasanya gue suka kasih tips, bukan tips sih, gue kasih triknya biar gampang. Satu lagi, di as tengah sini, nih kan kita ada as tengah nih di sini nih. Ini gue kasihin kabel tis.
Jadi kabel TIS ini gue taruh di sini, gue iketin nih, tapi ujungnya dipotong pendek lah gitu. Jadi fungsinya adalah menandakan kita taruh paling bawah nih, kita tekanin taruh paling bawah. Nah, pas dia main kita tahu oh ternyata shocknya tuh main sampai amblesnya di mana. Nah, amblesnya di mana nih gitu. Nah, tapi kalau terlalu ambles ya kita tambahin kompresinya gitu atau tambahin ke preloadnya gitu. Jadi gue sih lebih seneng nyetingnya tuh bisa misalkan panjang sisa asnya ini ada 20, gimana caranya amblesnya tuh cuman 10 gitu. Jadi separuhnya kalau gue sih. Tapi balik lagi ini hanya tips yang berdasarkan pengalaman gue ya gitu. Tapi kalau selera rider maunya gimana-gimana disesuaikan kembali gitu. Jadi kurang lebih tips gue dan informasi tentang shockbreaker gimana cara men-settingnya mungkin sampai sini aja dulu. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas juga mau japri langsung di IG ataupun di sosial media kita, japri aja nanti akan kita bantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Yeah. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.